Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita kembali berjumpa dan kita percaya semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Pagi ini kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, passalnya yang ketiga, ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, maka kita mengetahui bahwa kebenaran ini merupakan catatan firman Tuhan tentang apa yang dilakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan sekarang tongkat estafet itu diteruskan oleh para murid. Dan dalam ayat ini merupakan khotbah dari Petrus. Khotbah dari Petrus di Serambi Salomo. Petrus dia menyatakan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus itu akan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Ini kebenaran yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita, gereja Tuhan, sebagai kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan kita harus percaya kebenaran ini, bahwa pemulihan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa pemulihan di dalam setiap kehidupan kita itu akan dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus dan pasti terjadi. Apalagi kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa pemulihan ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang hidup sejak dari perjanjian lama. Dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan tentang pemulihan, terus sampai kepada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, mereka menubuatkan tentang pemulihan itu. Dan pemulihan ini akan dikerjakan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Yang ada dalam dunia ini akan dipulihkan Tuhan. Memang ada banyak hal yang dicatat oleh firman Tuhan tentang janji pemulihan ini. Baik itu gereja Tuhan, baik itu perekonomian, baik itu segala perkara yang ada dalam dunia ini akan dipulihkan Tuhan. Tapi pada saat ini kita akan melihat dua aspek saja yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya. Tuhan akan pulihkan setiap anak-anak Tuhan. Baik, yang pertama, bahwa Tuhan akan memulihkan secara pribadi. Pemulihan itu terjadi secara pribadi. Pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan itu akan mengalami pemulihan.
Sebelum segala sesuatu itu akan dipulihkan, Tuhan akan lebih dahulu memulihkan pribadi lepas pribadi dari anak-anak Tuhan. Kalau kita memperhatikan tentang kata pemulihan, ya pemulihan, itu artinya bahwa mengembalikan kepada kondisi, posisi, keadaan seperti semula. Pemulihan itu adalah mengembalikan kepada kondisi, keadaan seperti semula. Jadi awalnya keadaannya baik, kemudian rusak, lalu dipulihkan lagi. Keadaannya indah pada awalnya, lalu rusak, dan dipulihkan, lalu menjadi indah lagi. Nah, memang kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, Tuhan menciptakan, membentuk manusia itu menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7, itu firman Tuhan mencatat ketika Tuhan menciptakan, membentuk manusia pertama kali. Ini keadaan yang indah, yang baik dalam kehidupan pribadi manusia Adam. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah, tapi belum hidup. Setelah Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung patung manusia itu, kemudian manusia itu, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Kemudian firman Tuhan menjelaskan, sebagai makhluk yang hidup memang di dalam kitab Kejadian tersebut Tuhan memberi tugas, memberi pekerjaan. Ya, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam untuk memelihara, untuk mengusahakan Taman Eden itu. Tapi tidak hanya di situ. Kalau kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-8 ayat 30 dan 31, firman Tuhan menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pribadi manusia yang dibentuk oleh Tuhan dan dihembusi dengan nafas hidup sehingga menjadi makhluk yang hidup ini. Amsal Sulaiman 8 ayat 30 dan 31, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Pasal 8 dari Amsal Sulaiman ini membicarakan tentang hikmat. Dan hikmat itu adalah firman, adalah Yesus, anak Allah. Dan dikatakan dalam ayat ini, sebagai anak kesayangan, firman Yesus selalu ada di hadapan Tuhan. Dan selalu menjadi kesenangan bagi Tuhan, bagi Bapa. Lalu ayat ini mengatakan selanjutnya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya, aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Anak-anak manusia menjadi kegembiraanku, menjadi sukacitaku. Artinya, ketika Tuhan membentuk manusia, Adam dan Hawa, lalu menghembusi dengan nafas hidup,
sehingga Adam dan Hawa menjadi makhluk hidup. Mereka bukan hanya memelihara dan mengusahakan Taman Eden, tetapi manusia secara pribadi menjadi kesenangan bagi Bapa di surga. Sebab itu kalau kita memperhatikan kitab Kejadian ini ya, dalam fatsalnya yang ketiga ayat 8 sampai 10, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan ketika dalam pasal 3 ini ada dalam Taman Eden, Tuhan mencari Adam dan Hawa dan tidak menemukan, dan Tuhan bertanya, "Di mana engkau?" Rupanya manusia bersembunyi. Padahal ketika Tuhan mencari, Tuhan ingin menikmati kebersamaan dengan manusia untuk bersenang-senang, untuk bersukacita, untuk bergembira. Tetapi dosa sudah memisahkan hubungan yang intim, hubungan yang baik antara Allah dengan manusia ini, sehingga hubungan itu menjadi rusak. Tetapi pertanyaan Tuhan kepada manusia, "Di manakah engkau?" Itu tersirat sebuah janji pemulihan, tersirat sebuah jaminan pemulihan. Di manakah engkau? Mengapa engkau tidak ada di Taman Eden ini? Dan ketika manusia menjawab, "Aku takut, sebab itu aku bersembunyi." Di balik pertanyaan Tuhan, "Di manakah engkau?" ini tersirat sebuah janji. Aku akan kembalikan lagi engkau di posisi ini. Aku akan kembalikan lagi, aku akan pulihkan lagi engkau pada posisi, pada keadaan seperti di Taman Eden. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang rusak, Tuhan berjanji kepada manusia, "Aku akan pulihkan kembali. Aku akan kembalikan lagi engkau kepada posisi semula di mana Bapa Tuhan dengan manusia dapat memiliki hubungan yang indah lagi." Sebab itu melewat pelayanan Tuhan Yesus, ketika Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus melayani manusia, ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu merupakan sebuah janji, penggenapan janji Tuhan yang akan memulihkan manusia kepada hubungan yang harmonis lagi antara manusia dengan Bapa di surga. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Kapan itu? Sekarang. Saatnya akan tiba, dan saatnya itu adalah sekarang.
bahwa kita harus dipulihkan secara pribadi, dipulihkan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Ada banyak hal yang dapat dikerjakan ketika kita merendahkan diri menyembah Tuhan. Ada banyak mujizat yang akan Tuhan kerjakan ketika kita merendahkan diri menyembah Tuhan. Ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi pada hari-hari ini kita diproses dengan segala macam perkara. Kita dibentuk, diproses dengan segala macam keadaan pribadi kita masing-masing. Ketahuilah, Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin memulihkan batin kita. Tuhan ingin memulihkan roh kita. Tuhan ingin memulihkan pikiran, perasaan, hati kita, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah apa yang pernah dialami oleh Bapa di sorga dengan manusia pertama kali. Adam pertama kali. Ketika Adam ada di Taman Eden. Itu akan dipulihkan kembali. Setiap pribadi kita, pribadi saya, pribadi bapak-bapak, pribadi ibu-ibu, pribadi pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan pulihkan kita. Sekalipun lewat ujian, lewat masalah, lewat pergumulan. Ketahuilah tujuan semuanya itu adalah untuk memulihkan kehidupan kita. Sebab itu kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki. Begitu ada pergumulan, begitu ada masalah, jangan cari solusi yang lain. Jangan cari solusi duniawi, tapi rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus evaluasi diri kita. Kita harus introspeksi diri kita hari-hari ini. Apa kecenderungan hati kita? Apa kecenderungan pikiran kehidupan kita ini? Apakah kecenderungan kita kepada perkara-perkara duniawi? Atau kecenderungan kita merendahkan diri menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran kepada Tuhan? Percayalah, semua perkara yang terjadi dalam kehidupan ini itu akan memulihkan kita. Karena pemulihan itu pasti. Itu yang pertama, pemulihan secara pribadi. Yang kedua, pemulihan dalam rumah tangga. Ketika pribadi Adam dan Hawa rusak oleh dosa, maka rumah tangga mereka juga mengalami dampaknya. Apa dampaknya? Ketakutan, perasaan malu. Bahkan setelah mereka memiliki putra, memiliki keturunan, kerusakan dosa itu merusak lebih parah lagi. Kain membunuh Habel. Dan kitab Kejadian pasal 4 itu mencatat ada banyak hal dosa yang dikerjakan oleh manusia pada kitab Kejadian itu. Semakin rusak, kehidupan rumah tangga semakin rusak. Dan percayalah bahwa pemulihan itu bukan hanya secara pribadi, tapi pemulihan itu juga akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi percayalah bahwa siapapun saja kita yang sudah dipersatukan menjadi suami istri, pria dan wanita menjadi suami istri, dan sekarang ini kita mungkin sedang diproses dengan kehidupan kita, itu tujuannya untuk memulihkan keluarga kita, memulihkan rumah tangga kita. Supaya kita bisa bersekutu bersama-sama, kita bisa membangun mezbah keluarga, kita bisa menjalin hubungan kasih yang lebih indah lagi, kita bisa membangun kehidupan rohani yang lebih indah lagi. Efesus pasalnya yang ke-5
ayat 32 dan 35. Efesus pasal 5 ayat 22 mulai itu membahas tentang perkawinan. Hukum Alkitab tentang perkawinan. Istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Nah, ayat yang ke-32 dan 33 menjelaskan tentang kebenaran kehidupan rumah tangga. Kebenaran kehidupan keluarga. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, itu dicatat oleh kebenaran firman Tuhan merupakan sebuah rahasia yang besar. Ada sebuah rahasia dalam hubungan keluarga. Ada sebuah rahasia dalam hubungan rumah tangga. Dan sebenarnya rahasianya itu adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasianya yang besar itu adalah hubungan Kristus dengan kita. Saya percaya tiap-tiap keluarga kita memiliki masalah, memiliki pergumulan, memiliki tekanan, tantangan. Tapi ketahuilah, ketika perkara itu terjadi dalam rumah tangga kita, Tuhan akan pulihkan kita lewat semua proses itu. Dan yang Tuhan pulihkan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama kali kita harus sadar bahwa masalah pergumulan hidup kita itu tujuannya untuk memulihkan hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga dipulihkan, maka yang lain-lainnya akan mengikuti pemulihan itu. Pemulihan perkara-perkara duniawi itu akan mengikuti ketika kita mengerti rahasia rumah tangga kita. Kita memahami, kita melakukan rahasia rumah tangga kita, yaitu hubungan kita dengan Kristus. Pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya percaya salib Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, itu kuasanya tetap sama. Dia berkuasa memulihkan pribadi kita, dia berkuasa memulihkan rumah tangga kita. Kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu tetap sama. Dia berkuasa memulihkan setiap pribadi kita, siapapun saja. Sebab itu kita akan lakukan perjamuan kudus. Makan dan minum roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus. Dan buka hati kita, karena pemulihan itu yang mampu mengerjakannya hanya Tuhan. Kita hanya membuka hati kita, dan pemulihan itu, rahasia itu akan kita alami secara pribadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur masing-masing, dan kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini, karena kita yakin kuasa salibnya itu tidak pernah berubah. Kuasa salibnya, dia mampu berkuasa untuk memulihkan setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita, dan kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami boleh kembali mendengar, membaca, memperhatikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan. Pemulihan itu pasti terjadi. Sekalipun kami diperhadapkan dengan pergumulan, dengan masalah, dengan tekanan dalam hidup ini, tapi kami percaya semua proses hidup kami itu
akan membawa kami kepada pemulihan secara pribadi, akan membawa kami kepada pemulihan dalam rumah tangga kami, yang akan dikerjakan oleh Roh-Mu, yang dikerjakan oleh kuasa salib-Mu, yang dikerjakan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Karena pemulihan itu Tuhan yang menghendakinya. Sebab itu pada saat ini kami akan makan dan minum perjamuan kudus. Kami tahu ada kuasa yang ajaib ketika kami bersekutu, bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami beriman terjadi pemulihan dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan menjadi hubungan yang harmonis dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan yang kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka hati bagi Engkau Tuhan, kami buka hati bagi Roh-Mu, kami buka hati bagi kuasa-Mu untuk memulihkan setiap pribadi kami. Kami buka hati bagi Roh-Mu untuk memulihkan rumah tangga kami. Pagi ini siapapun saja kami, dimanapun saja kami berada, lawati kami, jamah kami, pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan roh kami pada pagi ini. Dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena kami percaya pemulihan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-umat Tuhan pada saat ini. Berkati setiap apapun yang diusahakan, dikerjakan. Biarlah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terus menyertai dan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami semuanya. Sehingga tidak ada perkara-perkara yang sulit dalam setiap kehidupan kami. Karena kami melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam segala perkara. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Akhirnya saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semuanya pagi ini, besok, dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dengan penuh syukur kami akhiri acara ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.